Makanya kan ketika Nabi SAW dengan Abu Bakar berada di Gua Taur, itu musuh semakin naik ke atas dan mendekat, Nabi semakin yakin. Bukan semakin galau, semakin yakin. Dan menenangkan Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar jangan sedih, Allah bersama kita. Nah, kenapa semangat juang harus semakin tinggi, cita-cita semakin besar? Karena kita tahu hadis tadi, al-ma'unatu ta'ti minallah ala qadril mu'nah. Pertolongan itu didatangkan dari Allah sesuai dengan kadar musibah dan ujian. Pertolongan itu selalu sesuai dengan beratnya ujian. Dan kenapa begitu pertolongan terkesan belum datang-datang, kita tetap optimis? Karena kalaupun pertolongan belum datang, Allah kasih bekal sabar yang lagi-lagi sama dengan beratnya musibah dan ujian. Lalu yang semakin membuat kita semakin optimis, kita ingat sabda Nabi dalam hadis Tirmidzi, wa yubtalal mar'u ala hasabi dini. Seseorang itu diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seseorang itu diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Kalau kualitas agamanya tinggi, maka ujiannya pun berat. Kalau agamanya rendah, ujiannya pun juga ringan. Jelaslah ujian anak kelas 6 SD lebih sulit daripada kelas 1. Kalau lebih mudah kita salah masuk kelas pas hari ujian. Ya Allah, 1+1 mas bro. Loh, lu masuk kelas berapa? Ternyata masuk kelas 1 adik kelasnya. Jadi coba kita rangkum ya. Jamaah, teman-teman dapat masalah ujian berat nih. Dapat masalah dan ujian berat. Yang pertama langsung kita hubungi hadis tadi, hadis Tirmidzi. Ujian seseorang tergantung kualitas agamanya. Ini gue gak pernah diuji kayak seberat ini. Nabi katakan, ujian tergantung kualitas agamanya. Berarti kayaknya ada peningkatan nih dalam agama gue nih. Kayaknya ada peningkatan dalam ibadah saya. Karena saya gak pernah diuji kayak begini. Ingat lagi hadis, asyadun nasi bala'an al-anbiya thumma salihin. Yang paling berat ujiannya para nabi, lalu orang-orang soleh. Ini kita belum pernah diuji, digoncang seperti ini. Lalu ingat hadis tadi, naiklah moral kita. Kayaknya semoga ini tanda kualitas agama saya walaupun masih pas-pasan juga ada peningkatan. Sampai step ini jangan berhenti. Kita lanjutkan ke hadis tadi. Kan iya sih, tapi saya nggak tahu solusinya nih. Gimana cara nyelesainya? Ingat hadis. Pertolongan itu didatangkan dari Allah sesuai dengan kadar ujian dan musibah. Tambah pede lagi dong. Oh ya Masya Allah. Udah ini tanda kualitas agama kita ada peningkatan. Lalu yang kedua, kita nggak usah putus asa karena pertolongannya akan didatangkan. Terus kalau belum datang juga ada bekal sabar. Suruh sabar sampai pertolongannya datang. Aman berarti. Aman. Maka seorang muslim akan optimis. Akan punya harapan
dan himmahnya jadi tinggi. Himmahnya jadi tinggi. Makanya itulah alasan kenapa orang-orang besar itu menikmati kondisi-kondisi kritikal. Kondisi-kondisi yang mendebarkan tuh orang-orang besar tuh nikmatin itu. Kita udah spot jantung gitu ya, mereka mah nikmatin. Nah seharusnya seorang muslim tuh begitu. Karena nggak ada alasan untuk hancur karena ujian dan musibah. Nggak ada alasan untuk hancur karena masalah.